Perkenalkan, nama saya Wisnu Wardana Utama dengan NIM 2157904. Kali ini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi aliran klasik. Teori klasik. Teori ekonomi klasik adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat memberikan jawaban. Tokoh-tokoh lain antara lain adalah Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Pasar barang menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market, atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Jika pada suatu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat atau full employment level of activity. Kaum klasik beranggapan bahwa setiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkannya, atau supply creates its own demand. Berlaku hukum Say atau Say's Law. Dan harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu dapat dengan mudah berubah, naik atau turun sesuai dengan daya tarik, menarik antara permintaan dan penawaran. Pasar tenaga kerja. Kaum klasik beranggapan bahwa di pasar tenaga kerja, seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah real selalu berlaku di pasar tenaga kerja. Semua orang yang bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh penghasilan. Dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, mereka ini adalah pengangguran yang sukarela. Pengangguran sukarela itu berlangsung hanya sementara, sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang. Pada saat jumlah barang berada pada posisi keseimbangan, maka posisi full employment terjadi kembali. Pada keadaan demikian, semua tingkat pendapatan kerja pada tingkat upah kerja yang lama. Pasar uang. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar, misal jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan masyarakat, semakin banyak pula uang yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Volume transaksi tergantung dua, yaitu yang pertama volume barang atau jasa yang diproduksi masyarakat, yang diukur dengan GDP real atau GDP pada harga konstan, dan yang kedua tingkat harga umum. Pasar luar negeri. Di pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dan pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan khusus, asal saja pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri ini.
Yang pertama, sistem standar emas. Yang kedua, standar kertas atau kurs devis yang fleksibel. Sistem standar emas adalah sistem yang memberlakukan uang dalam negeri, misalnya rupiah, dijamin dengan emas. Artinya, setiap satuan uang tersebut, misalnya satuan rupiah, selalu dapat ditukar dengan emas murni seberat berapa gram di bank sentral. Standar kertas dan kurs devis yang fleksibel. Standar kertas dan kurs devis yang fleksibel adalah sistem keuangan dalam negeri yang dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas dan harus menganut sistem kurs devisa mengambang. Pasar barang. Menurut Keynesian, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran, karena tidak semua income dibelanjakan, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan atau saving. Tabungan tidak menambah permintaan efektif terhadap barang dan jasa kalau tidak segera diinvestasikan, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau kelebihan produksi barang atau penawaran. Akibat dari ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran ini terhadap perekonomian negara, yang pertama, para produsen akan mengurangi jumlah produksi mereka pada tahun atau periode berikutnya. Artinya, output atau GDP akan berkurang pada tahun berikutnya. Bila output berkurang, maka dampaknya akan sangat serius terhadap variabel makro karena income, lapangan pekerjaan, konsumsi, investasi, dan seterusnya akan menurun. Yang kedua, akibat dari turunnya GDP dan income, maka harga-harga akan turun karena turunnya permintaan dan penurunnya income. Pasar tenaga kerja. Menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh lebih seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut Keynesian, pengangguran ini bisa terjadi terus-menerus. Ada 3 macam jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran karena adanya pergeseran tingkat output dari beberapa sektor dan ini bersifat sementara, atau frictional unemployment. Yang kedua, pengangguran musiman, yang jumlahnya tergantung dengan musim, atau seasonal unemployment. Yang ketiga, pengangguran yang dibuat, atau institutional unemployment. Pasar uang menurut Keynesian, permintaan yang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, kebutuhan transaksi, atau transaction motive. Yang kedua, kebutuhan untuk berjaga-jaga, atau precautionary motive. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk berspekulasi, atau speculation motive, atau investasi.